warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Gianti dengan NIM A41124031 dari kelas A PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar adalah kebutuhan dasar manusia sejak lahir. Pada anak usia dini, belajar lebih banyak terjadi melalui bermain dan interaksi sosial. Ada beberapa prinsip penting dalam belajar. Yang pertama ada aktif. Anak harus terlibat langsung, bukan hanya menerima materi dari guru tersebut. Yang kedua ada bertahap. Kemampuan berkembang sesuai tahap usia. Misalnya diambil dari teori Piaget. Yang ketiga ada individual. Setiap anak berbeda cara dan kecepatannya dalam belajar. Yang keempat ada kontekstual. Anak belajar lebih baik jika materi terkait dengan kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menyenangkan. Suasana belajar harus positif agar anak termotivasi. Contohnya di PAUD, anak belajar mengenal warna melalui kegiatan mewarnai sambil bercerita, bukan hanya lewat penjelasan guru. Yang berikutnya ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dirancang untuk membantu anak belajar secara optimal, bukan sekedar guru mengajar, tetapi menciptakan kondisi agar anak mau dan bisa belajar. Komponennya yaitu yang pertama, peserta didik anak usia dini sebagai subjek utama. Yang kedua, pendidik guru sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Perkembangan aspek kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, moral agama, dan seni. Yang keempat ada materi. Sesuai usia dan kebutuhan anak. Yang kelima ada metode seperti bermain, bercerita, bernyanyi, dan percobaan sederhana. Yang keenam ada media seperti gambar, lagu, boneka, dan benda konkret. Yang ketujuh ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar harus aman, menyenangkan, dan kaya rangsangan. Contoh di PAUD, guru mengajarkan berhitung dengan permainan bola, anak melempar dan menghitung jumlah lemparan. Perbedaan belajar, mengajar, dan pembelajaran adalah 1. Belajar, kegiatan yang dilakukan anak untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman baru. Belajar sifatnya dari dalam diri anak, internal, karena ada keinginan, minat, dan kebutuhan. Contohnya, anak mencoba menyusun balok hingga menjadi menara. Yang kedua, ada mengajar. Kegiatan yang dilakukan guru atau pendidik untuk memberikan bimbingan, arahan, dan fasilitas agar anak dapat memahami atau melakukan sesuatu. Mengajar sifatnya dari luar, eksternal, karena diberikan oleh orang lain. Contohnya, guru menunjukkan cara menggunting kertas dengan benar. Yang ketiga ada pembelajaran. Proses interaksi antara guru, anak, dan lingkungan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan belajar. Pembelajaran merupakan perpaduan antara kegiatan mengajar dan belajar. Contohnya saat guru menjelaskan cara menanam biji, lalu anak langsung mempraktikannya. Jadi, belajar fokus pada anak, mengajar fokus pada guru, sedangkan pembelajaran adalah keseluruhannya proses yang menyatukan keduanya. Tujuan belajar, mengajar, dan pembelajaran. Tujuan belajar yaitu mengembangkan potensi diri anak baik fisik, sosial emosional, bahasa maupun kognitif, membentuk sikap positif terhadap pengetahuan dan pengalaman baru, menumbuhkan rasa ingin tahu, kemandirian, dan keterampilan dasar yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada tujuan mengajar, memberikan stimulasi yang tepat sesuai tahap perkembangan anak usia dini, membantu anak menemukan pengetahuan melalui pengalaman langsung, bermain, dan interaksi, membimbing anak untuk menanamkan nilai moral, sosial, serta keterampilan hidup dasar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran,
menciptakan proses interaktif yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai kebutuhan anak, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta keterampilan sosial anak, mengintegrasikan aspek perkembangan anak, kognitif, bahasa, motorik, sosial emosional, dan nilai agama secara seimbang. Jadi, belajar berfokus pada anak sebagai subjek, mengajar pada peran guru sebagai fasilitator, sedangkan pembelajaran merupakan proses interaksi keduanya yang dirancang agar tujuan perkembangan anak tercapai.